Kasus Sambo kini seperti memasuki awal anti klimaks peradilan yang ditunggu-tunggu masyarakat luas. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bagi seorang justice collaborator yang justru lebih berat dari komplotan yang ikut merancang pembunuhan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat luas. Apakah para jaksa ini pada masuk angin? Apakah ini pertanda bahwa mafia peradilan masih begitu kuat mencengkram kehidupan hukum kita? Dan apakah Satgasus di sekitar Sambo masih dominan? Jelas ditayangkan langsung di televisi nasional yang disaksikan jutaan mata rakyat Indonesia. Bagaimana kecewa ekspresinya Barada Richard Eliezer saat mendengar tuntutan JPU bahwa dirinya dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menggemparkan itu. Para pendukung Eliezer yang umumnya ibu-ibu dan juga sebenarnya masyarakat luas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Agustus 2023 spontan menyerukan, "Bu, payah loh para jaksa, lagi masuk angin ya?" Para JPU malah menuntut saksi pelaku yang membantu terbongkarnya berbagai kedok dan niat busuk para perancang pembunuhan yang notabene aparat bejat dan hukuman yang lebih berat dari para anggota komplotan yang mendorong terjadinya pembunuhan keji di rumah dinas seorang inspektur jenderal pada 8 Oktober 2022 silam. Para komplotan penjerumus yang justru mendorong terjadinya aksi eksekusi keji terhadap diri Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yakni Ricky Rizal, sopir pribadi Kuat Ma'ruf, dan juga Putri Chandrawati, istri Sambo, dengan tuntutan hukuman penjara hanya lebih ringan, hanya 8 tahun. Almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J adalah asisten pribadi atau aide de camp Inspektur Jenderal Sambo sejak 2019 yang terbunuh di rumah dinas atasannya pada 8 Oktober 2022. Sementara otak pembunuhannya Irjen Verdi Sambo dengan hanya hukuman penjara seumur hidup. Padahal Sambo telah menjerumuskan setidaknya 100 perwira di lingkungan kepolisian diperiksa dan bahkan diadili serta sebagian besar dipecat akibat ulah dan rekayasa pembunuhan oleh sang Kadif Propam. Dan tidak hanya memberi contoh buruk bagi seorang kepala divisi profesi dan pengamanan Kadif Propam, sebuah super body di lingkungan kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi juga membuat citra Polri runtuh sampai ke titik terendah. Tidak berlebihan jika tindakan Irjen Verdi Sambo, seorang Kadif Propam Polri yang terlibat dalam pembunuhan berencana atas ajudannya sendiri di rumah dinas, dan Sambo bahkan telah merusak jejak-jejak kejahatan, menyuruh bawahannya merusak hampir semua hasil rekaman kamera di tempat kejadian perkara. Merekayasa seolah kasus pelecehan seksual, padahal perencanaan pembunuhan, dan menyuruh bawahan tak bersalah seperti Richard Eliezer justru sebagai eksekutor. Sambo mestinya dituntut hukuman mati. Proses peradilan kasus Sambo memang belum berakhir, masih dalam tahap tuntutan jaksa dan belum putusan majelis hakim. Akan tetapi sudah terlihat betapa aparat peradilan yang semestinya harus garang dan tegas terhadap aksi kejahatan yang melampaui rasa kemanusiaan ini sudah terlihat begitu loyo. Apakah menurut komentar luas di medsos para jaksa penuntut umum pada masuk angin? Para jaksa pada kasus Sambo justru lebih melihat tindakan yang memberatkan yang dilakukan oleh Richard Eliezer, yakni sebagai eksekutor yang merampas nyawa Brigadir Yosua.
Padahal, tanpa otak pembunuhan yang keji, Irjen Verdi Sambo sebagai atasan berpangkatkan Irjen dan juga para komplotan yang menjerumuskan anak kemarin sore, Richard Eliezer, 24 tahun, sebagai eksekutor. Anak bawang yang masih berpangkat Barada ini tak dapat menembakkan pistolnya ke tubuh Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Sebagai yang terbawah pangkatnya, maka Barada Richard Eliezer tak kuasa menolak perintah seorang jenderal. Juga ketika melihat salah satu anggota komplotan, Putri Chandrawati, yang notabene adalah istri Verdi Sambo, para JPU itu justru menetapkan tuntutan lebih ringan hanya 8 tahun lantaran Putri Chandrawati dinilai berlaku sopan selama persidangan dan tidak pernah dihukum. Tetapi JPU tidak mempertimbangkan betapa PC ini telah membuat penahanan dirinya molor dengan berbagai dalih. Dari sulitnya meninggalkan anggota keluarga yang masih balita, padahal anak angkat yang belum lama diadopsi, sampai mengaku sakit terus-menerus, stres, sehingga memperlambat penahanan dirinya sebagai tersangka. Lebih dari sebulan tertunda. Belum lagi membuat keluarga korban, almarhum Brigadir J, menjadi terpuruk karena rekayasa pelecehan seksual yang tidak terbukti dan tanpa bukti visum. Dan belakangan bahkan menurut JPU, Putri Chandrawati diduga memiliki hubungan spesial perselingkuhan dengan almarhum Yosua Huta Barat. Satu hal yang sangat membuat keluarga Yosua sedih. Justru Barada E inilah yang membuat simpul-simpul kejahatan yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan komplotannya mulai terurai satu demi satu. Sehingga setiap kesaksian Richard Eliezer selalu ditunggu-tunggu. Tidak hanya oleh para ibu-ibu fans berat Eliezer, akan tetapi juga oleh masyarakat luas. Masyarakat justru makin tahu apa sebenarnya kejahatan yang sebenarnya terjadi. Tanpa Richard Eliezer, sepertinya banyak adegan yang sangat diperlukan untuk proses peradilan tidak akan terungkap. Terima kasih Richard Eliezer. Seorang justice collaborator atau saksi pelaku merupakan pelaku tindak pidana yang dijamin oleh pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi dan korban. Termasuk pula jika si saksi pelaku ini diadili, maka ia dapat diringankan hukumannya apabila memberikan kesaksian-kesaksian yang membuka tindak kejahatan yang terjadi sebenarnya. Dan itu sepertinya dilakukan baik oleh Eliezer. Sampai Eliezer mempunyai penggemar yang terus mengikuti di setiap sidang sejak kasus ini dilimpahkan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Oktober 2022 silam. Juga kesaksian-kesaksian Richard Eliezer Pudihang Lumiu itu memberi inspirasi bahwa jika ada orang yang bersedia jadi saksi pelaku seperti Eliezer, maka akan banyak kasus berat yang akan terungkap. Kini, dengan loyo dan masuk anginnya para jaksa, maka rakyat banyak yang mengikuti dengan ketat kasus Sambo pun kuciwa. Dan sudah pasti akan semakin kuciwa seandainya putusan para majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti sama masuk anginnya dengan tuntutan para jaksa. Jangan biarkan rakyat kuciwa berat. Rakyat tadinya berharap kasus yang meruntuhkan sampai titik terendah citra Polri ini, para pelakunya akan dihukum berat. Kalau perlu dihukum maksimal, hukuman mati. Dan ringankan seringan-ringannya hukuman seorang justice collaborator. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Jamie S. Haryanto yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Kampanye Buruk bagi Justice Collaborator. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini.
Saya Emma Karisma 90.